Senyori, senyores, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, gue kembali dengan satu mobil yang keren. Ini adalah Mercedes-Benz SL230 R213 tahun 2013, dimana ini adalah serial flagshipnya, dua pintunya Mercedes-Benz. Wih, flagship udah kayak David Gadget ini ya. Oke, jadi beberapa orang pasti nggak ngeh kalau sebenarnya SLK dan SL itu different level. Jadi istilahnya kalau misalkan orang awam ngelihat Mercy dua pintu, pasti tetap berpikirannya bahwa itu adalah sebuah SLK. Tapi sebenarnya SLK dan SL itu benar-benar satu generasi yang berbeda. Jadi kalau di SLK itu mulai kode bodinya itu R1 sekian, kayak R171, 172. Nah, di Mercedes-Benz SL itu menggunakan R2, 213 gitu. Jadi ini sebenarnya gini, SL itu yang model terbaru mulai dari tahun 2003-2004, itu yang model pantatnya masih model yang lampunya memanjang gitu bulat. Nah, itu satu kode bodi sama model SLR. Jadi kalau teman-teman ngelihat SLR, kurang lebih modelnya hampir sama SL pada tahun segitu. Lalu dia keluar lagi facelift. Facelift itu di tahun 2009 dengan menggunakan lampu yang model lampu depannya letter L, lampu belakangnya juga masih model yang lama tapi ada improvement sedikit. Nah, kalau menurut gue pribadi di SL generasi sebelum yang ini itu masih nanggung. Modern enggak, klasik enggak. Jadi sebenarnya kalau lu melihat secara model, interior, apalagi eksterior luarnya, kalau dibandingkan sama yang ini sangat akan jauh lebih menarik yang ini ya. Tapi balik lagi, semua kembali ke selera. Nah, SL apa sebenarnya yang paling legend yang ada di Indonesia? Itu adalah SL320 tahun 97, di mana harga itu mobil sekarang diibaratkan gini. Gue punya SL ini yang odometernya baru 3.900 yang tahun 2013 om. Lalu ada yang punya SL320 tahun 97, odometernya 3.000 juga. Harganya pasti lebih mahal yang itu. Nah, kalau yang itu dia punya top atasnya nih om. Dia jadi dibagi menjadi dua. Kalau yang itu, lu bisa pasang hardtop, lu bisa pasang softtop. Kalau yang hardtopnya itu bukannya manual, diangkat berdua. Nah, kalau yang softtopnya masih bisa otomatis. Itu masih yang model lama. Dan ini generasi yang ini nih menurut gue perfect. Kenapa? Satu, kita buka dulu mesinnya. Jadi dengan generasi bodi yang sebelum yang ini pun mesinnya sama-sama SL350, tapi mesin yang ini sudah berbeda. Ini sudah menggunakan mesin M276, di mana M276 ini sudah tidak lagi menerapkan ecu panggang. Jadi kalau kita ngelihat ecunya ada di sebelah samping, sudah tidak ada lagi di atas ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini V6 and it's very damn good. Kenapa gue bilang enak sekali? Begini. Ada kalanya ketika lo bawa mobil yang tenaganya besar, 6 silinder, lo gas mobil ini, rasanya tuh ugal-ugalan ngegasnya, loncat-loncat. Tapi kalau ini very smooth, apalagi lo bisa setel driving mode-nya mulai dari ekonomi, comfort, sampai sport, semuanya bisa disetel, dan juga suspensinya juga bisa kita setel comfort atau sport mode. Jadi kita bisa menyesuaikan handlingnya. Dan ini salah satu mobil yang sport car yang lo bawa driving sensation itu hampir 11-12 sama E-Class yang E400 gitu. Jadi gimana ya harap mendeskripsikannya? Bawanya tuh enak deh. Apalagi lo kalau buat daily tuh pinggang lo nggak secapek bawa mobil cabrio yang seperti cabrio-cabrio umumnya kayak MX-5 atau mungkin SLK. Jadi mungkin ini lebih ke arah sedan. Nah, tipikal yang punya mobil ini nih om, ini bukan seperti OKB om. Jadi rata-rata yang pakai mobil ini tuh udah pasti orang-orang yang kalem. Pakai kaosnya bukan yang ada gambar anjingnya, yang pokoknya yang kelihatannya keren tuh, yang sendalnya di depan ada logo desainernya ya kan, yang pokoknya lu pakai baju orang itu pengen ngeliat lu tuh orang kaya gitu loh. Tapi ini adalah mobil target marketnya itu orang-orang yang woles. Jadi istilahnya memang orang kaya lama, yang orang kayanya tuh bener-bener udah financial stable, yang mungkin kalau beli jam biasanya pakai Rolex Datejust yang stainless steel atau mungkin pakai IWC. Jadi bukan yang tipe-tipe yang pengen kelihatannya itu kesohor gitu loh. Jadi ini lebih ke arah orang kaya kalem ya kayaknya ya om ya. Jadi ya memang ada kelasnya tersendiri. Jadi lo beli mobil SL ini ya
sirip-siripnya. Udah deh Om, ini mobil ganteng banget Om, sumpah. Asli, apalagi lo nyari ini one of a kind condition yang lo bisa temuin di market sekarang di 2023. Odometernya 3900, bannya masih bawaan, bodinya mulus tanpa cacat, tidak ada bekas cat. Tapi kalau menurut gue pribadi Om, model pantatnya masih kurang gagah. Tapi gini, Mercy juga nggak mungkin serta-merta membuat model desain yang asal-asalan. Pasti dia membuat model lampu seperti ini untuk menselaraskan dengan lekukan-lekukan bodi di samping mobil ini gitu loh. Jadi ya for some reason masih tetap manis kok. Apalagi model lampu yang ini masih tetap diaplikasikan di 2012, 13, 14, 15 dan sampai yang 16 sampai 20 pun masih menggunakan lampu yang model seperti ini. Hanya saja berbeda, dia punya lampu kalau 2016 ke atas ininya sudah berwarna merah, all red. Lalu di bagian depannya grillnya kalau yang 2016 ke atas, teman-teman bisa lihat sini. Anjing kok teman-teman. Gue kebanyakan nonton vlog anak gue nih. Jadi di sininya tuh diamond, model diamond. Namanya diamond grill. Itu yang udah model baru. Lalu lampunya ada perbedaan sedikit. Nah, di 2012 Mercy itu banyak sekali melakukan inovasi dan perubahan di lini mobil-mobil dia ya. Jadi di tahun 2012 itu mulailah keluar W204 facelift. Jadi dia udah beda lagi, setirnya lebih enteng. Sama juga seperti SL ini, dia sudah menggunakan parameter steering sehingga ketika lo nyetir, lo mau tikung gimana pun setirnya sangat-sangat enteng. Lalu dia punya multimedia system juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth audio interface. Jadi lo mau denger lagu pun udah enak gitu loh. Di 2011 Mercy-Mercy-nya tuh masih belum ada yang menggunakan Bluetooth, hanya saja Bluetooth untuk angkat telepon. Oke, mari kita buka Vario roof-nya. Ini John, lihat John. Teman-teman hitung dari buka, dari dia nutup sampai dia buka itu cuma membutuhkan waktu sekitar 20 detik saja, paling lama. Jadi kalau lu ngelihat, ini dia John, anjing dalamnya. Silver on red. Wah, ini sebenarnya favorit banget karena biasanya kalau masuknya warna hitam, interiornya rata-rata dibalur dengan warna beige. Lalu kalau misalkan warna beige, selera lagi Om ya. Karena SL itu kan identik dengan mobil sport. Sport itu identik dengan warna merah. Tapi kalau misalkan merahnya itu merah Ferrari, interiornya mungkin nggak akan bagus. Ini warna merahnya, teman-teman lihat sendiri deh. Detail-detail yang dia diambil Om Dimas. Wah gila Om. Hanya saja ketika lo melihat di bagian panel pencetan audio di tengah head unit, memang masih terlihat sedikit kuno dibandingkan dengan Mercy-Mercy yang sekarang. Apalagi Mercy-Mercy sekarang itu sudah menggunakan MBUX, di mana dia sudah layar panjang gitu. Tapi di 2023 lo pakai mobil ini belum kuno bos. Keren John. Lo lihat nih, lo buka. Udah keyless entry. Lalu dia sudah ada double stitching di every door trim dia nih, sampai ke dashboard, sampai ke penutup bawah sini semuanya. Ini keren bos. Nih, lu masih bisa naruh barang lagi di sini. Tuh. Oh iya, buat teman-teman semua, gue kasih sekedar informasi. Jadi ini kan mobil cukup disimpan dan orang yang punya sebelumnya itu mobilnya lebih dari 20 unit. Biasanya semua mobil dia menggunakan silika gel macam gini. Biar apa Om? Iya, itu salah satunya. Dan yang kedua, ketika lo nyimpen mobil ini lama, nggak terlalu banyak jamur di dalam. Dan juga bau Mercy-nya tuh masih terjaga. Jadi buat teman-teman yang sering buka segel Mercedes-Benz di tahun 2012 ke atas pasti hafal banget baunya. Dan ini bau belum hilang dari mobil ini. Pencet aja sekali gitu. Terus di 2012 tuh mobil Mercy tuh udah mulai begini nih Om. Dia tidak lagi menggunakan model chrome tapi ke arah silver kayak platinum gitu ya. Oh iya. Cakep ya. Jadi dia mainnya bukan chrome lagi di bagian interiornya. Terus di bagian sini kalau misalkan kita beli spek yang beige interiornya, ini biasanya modelnya bird eye wood panelnya, tapi ini menggunakan panel silver begini. Ini lebih mengeluarkan kesan sportinya Om.
Lu bayangin lu top down, lu buka, lu jalan sunset nikmatin sunset di pinggir Bali Om, anjir. Wih, ya kan, asal lu jangan masuk ke got di Canggu aja ya kan. Makanya mobil-mobil yang bisa di top down begini di Bali lagi laku keras untuk disewa-sewain Om. Mercedes-Benz yang E250 Cabrio, lalu Mini Cooper Cabrio, Porsche Boxster gitu. Jadi oke, lu bicara, Om Ben, gue punya duit 1 miliar lebih, kenapa gue nggak beli Boxster atau nggak gue beli Porsche Cayman aja? Secara dari brand, Porsche kan mungkin lebih orang taunya itu mobil sport. Ya, tapi balik lagi Om, Boxster dan Cayman itu mobil sport entry level. Nah, ini ada di level Wahid, bos, di Mercedes-Benz. Silahkan Anda nilai sendiri. Menurut Anda lebih suka yang mana? Kalau lu tanya gue, Boxster Cayman bagus gak? Bagus, Om. Tapi, ya, SL punya kelas sendiri kan, gue bilang kan. Lu ngerti gak? Kalau misalkan lu beli-beli mobil-mobil sport yang kayak SLK, mungkin orang-orang yang baru mau nyoba beli mobil sport, bisa lah beli itu mobil, ya kan? Lu nggak perlu takut beli mobil sport di Indonesia, karena mobil sport di Indonesia itu harganya nggak pernah jatuh, harganya tetap stabil. Boleh lu buktiin omongan gue nih. 4 tahun lalu harga Mini Cooper yang 2012 sama harga sekarang, lu cek di marketplace, sama nggak? Sama, bahkan cenderung lebih naik dibandingkan 4 tahun yang lalu. Let's go! Oke, udah di dalam mobil. Tutup. Suaranya John. Panas ya Om ya? Tenang aja John, kita nyalain AC-nya John. Oke. Nah, untuk audionya sendiri, mobil ini cukup dilengkapi dengan audio-audio yang lumayan bagus. Dia menggunakan speaker-speaker Harman Kardon. Ini adalah generasi Harman Kardon hampir-hampir terakhir sebelum Mercy memutuskan untuk merubah supplier mereka di dalam speaker mobil mereka menjadi Burmester gitu. Nih dia punya shift knob lucu Om. Kayak punya lu kecil Om. Jadi kalau lo pencet P-nya, lo jadiin D. Nah dari parking dia pindah ke D. Ini jadi netral, lalu ini yang gue udah ngomong tadi, Eco, Sport, sama manual mode. Nah di sini kita bisa matiin Eco mode-nya, karena kalau misalkan Eco mode-nya dalam keadaan aktif, dia modelnya intelligent stop gitu loh, kayak Mazda Om. Kalau dia macet, mesinnya mati. Sedangkan sebenarnya fitur itu nggak terlalu kepake di Indonesia, bahkan membuat mobil mati nyala gitu pasti cepat rusak gitu. Dia udah ada joystick juga di sini, nyambung sama sini. Kita matiin dulu ya lagunya ya sebentar. Oke. Ini kita bisa ada navigation, cuman dia kayaknya navigationnya cuma di Singapura nih. Oke. Tapi menurut gua udah cukup, lalu udah gitu dia bisa lo isi disk sampai 6 slot. Lalu lagu dari CD yang kalian masukin ke sini kalian bisa simpen di media. Dia di sini ada media changernya, music register sorry. Jadi dia ada HDD di sini, kita bisa cari, bisa save lagu-lagu yang sudah kalian masukin ke dalam CD-CD yang kalian masukin ke dalam mobil ini. Gitu. Oke, kita coba jalan. Pertama kali lo hentak gasnya aja tuh lo langsung berasa, wih, gini tuh rasanya jadi orang kaya ya kan. Jadi menurut gua kalau lo beli mobil ini di tahun 2023 ketinggalan model gak Om? Enggak. Karena dia lampunya ini udah model yang hampir mirip-mirip sama yang baru.
Lalu yang kedua, dia punya interior masih termasuk cukup modern. Dia punya MID di sini juga sudah layar warna. Lalu dia punya instrumen klasternya juga udah modelnya nggak kuno-kuno banget kayak yang Mercy sebelumnya. Jadi masih belum lah. Ini setirnya bahannya Napa, lo lihat masih kayak baru. Terus kalau lo masuk ke dalam mobil ini, John, sayangnya gue nggak bisa mengimplementasikan ke dalam video. Aroma Mercedes-Benz barunya tuh masih kecium. Ini diibaratin sama uang 100 ribuan yang dari bank yang baru. Waduh, mirip-mirip bos. Wah. Ada logo Mercedes-Benz-nya di sini. Nih, yang tadi gua ngomong, dia punya steering wheel tuh karena dia sudah menggunakan model parameter, enteng banget. Nih. Ini satu jari ya. Tuh. Wah, enak John. Nikmat mana lagi John yang kau dustakan John. Ada kekurangannya Om ketika lo naik mobil cabrio ini. Jadi kalau pada saat cabrioletnya itu ditutup Om, ini ditutup nih. Ketika mobil ini kena guncangan, pasti ada suara rattle. Tapi biasanya rattle itu kalau misalkan kilometer segini, rattle-nya tuh masih minim sekali. Jadi itu udah sangat wajar. Karena kan apa Om? Kan atapnya modelnya sambungan. Nah, dia pasti deg gitu loh. Iya, kretek. Tapi biasanya di bawah 30.000 tuh rattle-nya masih minim banget gitu. Ini nih yang pakai mobil gini nih Om. Udah pasti nih rata-rata nih Om ya yang punya mobil gini nih. Instagramnya jarang upload apa-apa. Ya kan? Kalau makan di restoran jarang lihat harga, ya kan? Yang ketiga gini. Kalau ngasih tip masih masuk akal. Kenapa gue bilang masuk akal Om? Kalau orang yang baru kaya atau baru pengen dilihat orang, ngasih tipnya gede-gede kan? Kalau dia secukupnya aja. Karena dia tahu nyari duit susah Om. Itu orang kaya tulen, ya kan? Iya. Memang kita nggak bisa ngomong lah, itu udah rahasia umum. Biasanya yang beli SL tuh udah rata-rata orang-orang yang udah mapan Om. Oke. Sore-sore di Peak ya kan, kalau nggak lo di daerah Bintaro yang klaster-klaster lo buka, aduh enak banget Om. Kita tutup dulu ya. Sebelum kita tutup nih kita lihat dia jadi udah ada wind visor-nya di belakang tuh. Dan ini motorized. Oke, kita tutup ya. Waduh. Oke. Bentar. Kita cobain lagi dalam keadaan atap ketutup. Gelap gak Om? Enggak ya? Ini gue megang setirnya tuh sayang Om. Gue takut tangan gue keringetan dikit-dikit gue lap. Karena kalau kata Pak Haji ya Om, mobil ini hanya dititipkan di Euro House. Karena biar nanti yang nikmatin masih kayak barunya pembeli yang baru. Kita coba di sport mode ya. Oke, satu dari gigi satu. Raungan mesinnya tuh langsung kayak berbeda gitu. Wih. Tuh. Ini bantingannya masih tolerable. Ini pada saat shock breakernya di setel di sport. Kita rubah ke economic, kita rubah ke comfort lagi. Enak John, enak asli. Ini salah satu mobil sport car yang bawahnya tuh masih nggak keras, nggak kepingin kita ugal-ugalan walaupun menggunakan ban Pirelli yang 19 inch yang notabene tipis. Lo kerja lo seminggu 3 kali ya kan, lo datang ke kantor cuman ngecek-ngecek kerjaan lo doang. Kalau kata Pak Haji lagi apa? Menikmati sisa hidup. Umur yang dikasih udah tinggal bonus bos. Terus lo beli ginian ya udah lo menikmati hasil yang lo
cari dari muda ya kan, tapi mungkin sisanya lo masih melakukan kegiatan amal gitu. Oke, jadi buat teman-teman semua yang berminat sama SL350 ini bisa langsung hubungin gue atau Kenny di nomor yang di bawah. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye teman-teman.